Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tryout online nasional untuk kompetensi teknis bagian yang keempat, yaitu soal nomor 31 sampai dengan 40. Nomor 31. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Kontekstual. Tentu bagi teman-teman yang sudah mengikuti video-video pembelajaran dari Mentor P3K, pada bagian teori belajar tentu tahu teori, strategi, dan metode pembelajaran sudah kita bahas ya berkaitan dengan hal tersebut. Kata kunci di soal ini adalah peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Berarti dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sesuai dengan kontekstual. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 32. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi tes inti, kompetensi dasar dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Ataukah E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah A, yaitu adalah mengidentifikasi aspek yang terdapat di KI, KD, dan juga indikator. Nomor 33. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar berupa checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, atau E. Penilaian diri. Kata kunci di soal ini adalah guru membuat daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Penilaian kinerja, karena akan digunakan untuk menilai kinerja dari teman-teman sekelompoknya. Teman-teman kelompoknya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 34. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, ataukah E. Penilaian diri. Kata kunci di sini adalah untuk mengukur dalam menghasilkan karya tertentu dilakukan secara berkelompok. Maka jawaban yang tepat adalah C. Penilaian proyek.
Penilaian proyek merupakan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Dalam kurikulum, hasil belajar dapat dinilai ketika siswa sedang melakukan proses suatu proyek, contohnya pada saat merencanakan, mengorganisasikan, investigasi, bekerja dalam tim, dan sebagainya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Penilaian proyek. Nomor 35. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya, dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar checklist atau daftar cek atau checklist. B. Benar salah, true and false. C. Pilihan ganda, multiple choice. D. Menjodohkan, matching. Ataukah E. Jawaban bebas, completion test. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Daftar cek atau checklist. Nomor 36. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dan soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Soal harus sesuai indikator. Problem di soal ini adalah di mana siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda. Penyebabnya adalah materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Nah, berarti ada hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda, yaitu adalah E. Soal harus sesuai dengan indikator, sehingga sesuai dengan apa yang dipelajari oleh siswanya. Nomor 37. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. Ataukah E. Pencapaian target kurikulum. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam pencapaian kompetensi dasar. Model rancangan PTK atau penilaian tindakan kelas terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, kemudian refleksi, dilanjutkan perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, selanjutnya perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, dan diakhiri dengan observasi. C. Perencanaan, dilanjutkan observasi, dilanjutkan pelaksanaan tindakan, dan kemudian refleksi. D. Perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, selanjutnya observasi, dan diakhiri dengan refleksi. Ataukah E. Diawali observasi, kemudian dilanjutkan penyusunan rencana, dan kemudian refleksi, dan diakhiri dengan pelaksanaan tindakan. Jawaban yang tepat adalah D. Diawali perencanaan, kemudian dilakukan pelaksanaan tindakan, kemudian dilakukan satu proses pengamatan atau observasi, dan diakhiri dengan refleksi. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 39. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran pada salah satu materi pelajaran, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 32 siswa yang dinyatakan belum tuntas, sejumlah 16 siswa
sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 16 siswa mengikuti program pengayaan. Pertanyaannya adalah, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Soal ini pernah kita ulas, soal setipe seperti ini yaitu adalah pada materi pengayaan dan remedial. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam bisa untuk membuka kembali video pembelajaran yang pernah kita bahas. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas untuk mengikuti remedial agar menambah pengalaman belajar. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi rendah. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. E. Diberi materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Bagi siswa yang melakukan atau mengikuti program pengayaan, maka diberi materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan kemudian mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Nomor 40. Pengalaman belajar yang lebih efektif dan memberi informasi lebih banyak untuk dipahami peserta didik dapat diperoleh melalui A. Melihat simulasi. B. Berpartisipasi dalam workshop. C. Melihat pameran. D. Melakukan simulasi. E. Terlibat dalam diskusi. Bagi teman-teman pula yang sudah mengikuti video pembelajaran kami ataupun pembahasan pada tryout PPPK 2021 secara nasional ini, tentu tahu jawaban yang tepat karena pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan piramida pengalaman Edgar Thiel, bahwa pengalaman belajar yang lebih efektif dan memberikan informasi lebih banyak apabila siswa melakukan satu action. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Melakukan simulasi. Demikian pembahasan soal-soal tryout online nasional yang Mentor PPPK 2021 telah selenggarakan. Jangan lupa ikuti terus video-video pembelajaran dari kami serta tryout-tryout selanjutnya. Dukung terus agar channel ini berkembang dan memberikan kebermanfaatan bagi siapapun, terutama untuk para pejuang PPPK 2021. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Terima kasih, salam sukses, salam cerdas.